دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin jamil ahtab minal awalin ilal akhirin wa awanihim yu'li darajatihim fil jannah wa yudu alaina min barakatihim wa anwarihim ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama wal amil jamil ahtab minal awalin akhirin jami' awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bahriha yu'li darajatihim fil jannah wa yudu alaina min barakatihim wa anwari wa syararihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan aba'ana ummahatina jaddina jaddatina qarabatina ahlina akhwatina masyayikhina masyayikhina zurriyatana wa ahlana jami'il muassis Masjid Nur Rahman Puntir minal awalin ilal akhirin. Sedaya hajat kula panjenengan sedaya mugi-mugi senantiasa dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia akhirat ingkang sae-sae, keluarga ingkang sakit, sedaya masyarakat Puntir sekitarnya mugi-mugi pinaringan enggal-enggal sehat wal afiat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sepuh segenap takmir Masjid Nur Rahman Puntir, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib, jamaah pengausan rutinan malam Rabu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Monggo senantiasa kawula panjenengan sedaya aturaken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi limpahan rahmat nikmat hidayahipun Allah, kawula panjenengan sedaya saged istiqomah, saged rutin di dalam ngelaksanakan perintah-perintahipun Allah, wabil khusus inggih punika salat berjamaah ya. Dan termasuk diparingi rahmat fadholi Gusti Allah, kula kalian panjenengan sedaya saged seneng belajar menambah ilmu pengetahuan. Ingkang pundi belajar ngaji sareng-sareng menika ya
merupakan usaha dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kula panjenengan sedaya. Ibadah nopo mawon, baik salat, baik wudu, sedekah ya, lebih-lebih hubungan kalian sesami menungso, lebih-lebih maning inggih punika hubungan kalian ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang berkaitan kalian keimanan keyakinan dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki tujuan kula panjenengan sedaya terus rajin belajar, terus rutin istiqomah pengajian ya. Kula panjenengan diparingi istiqomah para rawuh niki merupakan suatu nikmat ingkang sangat agung ya. Istiqomah niki maknane terus menerus, ajek ya, rutin di dalam melaksanakan ibadah. Ingkang pundi ibadah ingkang istiqomah menika niki luweh besar, luweh ageng, luweh sae daripada karomah, kemuliaan ya. Sing jarene wonten cerita-cerita duwe karomah iso ngilang, iso miber dan sebagainya ya. Karomah sakti, mboten makan di catoni niku karomah. Niki wonten luwe apik 1000 kebaikan daripada karomah. Napa? Inggih punika diparingi saged istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah di dalam ibadah dumateng ngersanipun Allah niki 1000 lebih baik daripada karomah kemuliaan yang lain yang tampak pada manusia. Niki luwe apik diparingi saged istiqomah ibadah, istiqomah jamaah, istiqomah pengajian dan sebagainya yang dibarengi dengan hati yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niki saged terus mancep wonten di mana kula panjenengan sedaya ya. Ikhlas pados ridani Gusti Allah, sadar atine bahwasannya semuanya yang kita lakukan semata-mata karena kehendak Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang sangat kala mulyakaken, dalu menika kula kalian panjenengan sedaya mlebet wonten di hari yang ke-14 dari bulan Rejab ya. Pun angsal 14 dinten. Kurang beberapa hari lagi kurang 12 hari lagi kula kalian panjenengan sedaya badhe nemui suatu ulang tahun ya ingkang sangat agung. Napa niku? Peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kanggene kula kalian panjenengan sedaya sebagai umate merupakan peristiwa ingkang agung juga ya. Ingkang pundi Isra Mi'raj merupakan ulang tahun perintah salat gangsal wekdal. Ingkang pundi perintah salat gangsal wekdal niki dipun sampaiaken dening Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten dek peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedhik kula kalian panjenengan monggo kembali mengingat sejarah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ngoten kita gabungkan kalian hikmah salat fardu kanggene kula panjenengan sedaya di dalam peringatan Isra
Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, asal muasal peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika diawali kalian kegundahan, kesusahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi peristiwa Isra Mi'raj punika terjadi di tahun yang ke-10 kenabian. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados rasul utusan menyebarkan Islam di Mekah sudah mendapatkan 10 tahun. Niki Kanjeng Nabi ngalami suatu hal yang sangat susah, sangat gundah, sangat sedih. Saking sedihnya, susahnya Rasulullah di tahun ke-10 kenabian ini disebut dengan Amul Huzni, tahun kesusahan, tahun kesedihan. Ada apa di tahun ke-10 kenabian niki Kanjeng Nabi kok begitu sangat susahnya, sangat sedihnya? Ya, ternyata pada waktu itu tahun ke-10 kenabian Kanjeng Nabi ditinggal wafat istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia. Ingkang pundi Siti Khadijah istri Nabi Muhammad yang sangat membantu, sangat memberi semangat perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan Islam. Siti Khadijah seorang yang saudagar yang kaya raya, semua hartanya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan Islam. Tidak hanya itu, memberikan semangat, memberikan dukungan yang besar dan pembelaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan perintah Allah menyebarkan agama Islam. Ya, ternyata pada tahun ke-10 Hijriah beliau Siti Khadijah meninggal dunia. Kanjeng Nabi susah. Selang beberapa waktu, ya entah beberapa bulan atau beberapa bulan, juga pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Ingkang pundi Abu Thalib merupakan seorang paman yang selalu membela Nabi, melindungi Nabi dari gangguan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tidak berani mau langsung menyakiti Kanjeng Nabi, langsung menganiaya Kanjeng Nabi, mboten wani krana wonten Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi yang pada waktu itu menjadi pemimpin Quraisy, termasuk ya menjadi pembesar daripada kaum Quraisy, Bani Hashim. Orang-orang kafir mboten wani semena-mena, akhirnya sing disakiti para sahabat Nabi, disakiti, dianiaya yang masuk Islam disiksa, dibunuh, akhirnya disuruh hijrah teng Kanjeng Nabi ke Habsyi Abyssinia ya, dan juga disuruh sebagian para sahabat banyak yang hijrah ke Habsyi Abyssinia atau sekarang terkenal dengan Ethiopia ya. Lah pada waktu itu Abu Thalib pun juga meninggal dunia. Akhirnya orang-orang kafir bebas menganiaya, menyiksa, mengolok-olok, menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin. Susah Kanjeng Nabi pada tahun itu, pada waktu itu. Dan dengan kesusahan inilah Allah Subhanahu wa taala menghibur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad sedang berada di rumahnya Ummu Hani, putrinya Abu Thalib, misanani Kanjeng Nabi. Pada tengah malam kemudian setelah
dari rumahnya Ummu Hani, Kanjeng Nabi pergi ke Masjidil Haram, ya, ke Ka'bah untuk melaksanakan sholat malam. Dan disitulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dioperasi, dibelah dadanya dan perutnya, dibersihkan dalam perut dan dadanya dengan air zam-zam, dan kemudian dipenuhi dengan hikmah-hikmah dan ilmu yakin, keimanan gentak, ya. Setelah itu Kanjeng Nabi setelah sholat diajak terus oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan Isra, ya. Nopo Isra? Isra menurut bahasa inggih punika perjalanan di malam hari, atau itu menurut bahasa perjalanan di malam hari. Menurut istilah Isra Kanjeng Nabi adalah dijalankannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Pinten jarake Mekah teng Palestina niki, ya. Jaraknya saking jauhnya inggih punika mencapai 1239 km. Mekah Madinah jaraknya kurang lebih 1239 km, ya. Nah, itu dijalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Didatangkanlah sebuah buruk kendaraan, kendaraan yang ditunggangi Kanjeng Nabi Muhammad, namanya buruk, yaitu seperti hewan yang lebih besar daripada khimar, khimar kurang besar sedikit dan lebih kecil daripada bihol. Itu model kendaraannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan yang berwarna putih, lebih besar dari khimar dan lebih kecil daripada bihol, ya. Yang mana kecepatan buruk tersebut niki sangat cepat sekali, lebih cepat daripada kilat. Jauhnya kecepatan langkahnya buruk, kakinya buruk akan sampai sejauh mata memandang. Misalnya buroke ningali gunung, langsung sikile tutuk gunung langsung tutuk. Kecepatannya seperti itu. Ya, mata memandang teng pundi nggih mriku sing ditutuk. Saking cepatnya kendaraan buruk yang berasal dari surgae Gusti Allah. Nah, niki buruk. Nah, setelah melakukan Isra dari Mekah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, niki mboten langsung teng Masjidil Aqsa Palestina, tapi Kanjeng Nabi melakukan mudun di beberapa tempat, ya, singgah di beberapa tempat. Ketika berjalan di atas awang-awang menuju Palestina Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi turun wonten di beberapa tempat. Yang itu diantaranya yang pertama, Kanjeng Nabi teng malaikat Jibril disuruh turun. Monggo Kanjeng Nabi turun di tempat itu, ya. Napa tempat niku? Namine Thayyibah, ya. Itu adalah Thayyibah. Akhirnya turun ke bumi di situ. Ternyata Thayyibah adalah Madinah. Disinilah besok Kanjeng Nabi akan kajenge melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib. Pada waktu itu diberi nama Thayyibah. Setelah sholat 2 rakaat melanjutkan perjalanan lagi,
terus turun lagi ke Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa, turun lagi ke Bukit Tursina, dan kemudian sampai di Masjidil Aqsa Palestina. Ternyata di Masjidil Aqsa Palestina Kanjeng Nabi sudah ditunggu dening para ambiya wal mursalin lainnya ya. Sampun di mriku pun ngentosi sedaya para utusan, para nabi, para rasul wonten ndek lebete Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Kanjeng Nabi dan sedaya para nabi, para rasul ndek mriku melaksanakan sholat dengan diimami dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan dijadikan imamnya para nabi, ini menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi ini menjadi Sayyidul Anbiya wal mursalin ya. Dan sebelum berangkat naik melaksanakan mi'raj ke langit 1 2 3 4 5 6 sampai 7 dan ke Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril diberi 3 minuman ya, 3 wadah minuman, sing setunggal berisi air putih, setunggal malih berisi air susu, setunggal malih berisi air arak, minuman keras. Ternyata Kanjeng Nabi memilih air susu ya. Nah, dengan meminum air susu, tirose malaikat Jibril niki menandakan bahwasannya Kanjeng Nabi memilih kesucian, memilih kebersihan, dan kesucian itu tandanya agama Islam yang akan disebarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj ya. Napa mi'raj? Menurut bahasa artinya tangga, ondo atau kenaikan, tempat naik menurut bahasa. Sedangkan mi'raj menurut istilah inggih punika dinaikkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa Palestina menuju langit 7 dan terus ke atas, yaitu Sidratul Muntaha. Itu mi'raj, dinaikkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa Palestina terus ke atas langit 7 dan ke Sidratul Muntaha yang didampingi oleh malaikat Jibril ya. Lah di dalam Isra Mi'raj niki para rawuh Kanjeng Nabi ditunjukkan oleh Allah banyak hal, kejadian-kejadian yang menakjubkan ya. Ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi kondisi alam semesta, dan juga ketika di tengah perjalanan Kanjeng Nabi ditunjukkan suatu kuburan ya, kuburan yang baunya sangat harum sehingga Kanjeng Nabi tanglet ya, teng malaikat Jibril kuburane sinten niku ya. Niku ngoten Kanjeng Nabi, kuburane Dewi Masito, pembantune Fir'aun yang mempertahankan keimanannya, keyakinannya untuk menyembah Allah meskipun keluarganya semuanya digoreng, direbus nih ya, di dalam bejana besar, mulai yang kecil bayi, yang agak besar, dan suaminya. Dewi Masito tetap mempertahankan keimanannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga matinya kuburannya pun sangat berbau harum. Kemudian berjalan lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, ditunjukkan beberapa orang yang memanen
panenan ya, nopo padi nopo sing dipanen. Setelah diambil panenannya, padinya tumbuh lagi, diambil lagi, tumbuh lagi, dan terus seperti itu. Nah, ditanyakan teng malaikat Jibril, sinten niku malaikat Jibril? Kok tiang kok kayak ngoten panen dipundhut tumbuh lagi? Tiang-tiang niku Kanjeng Nabi menggambarkan bahwa niku tiang sing ahli jihad fisabilillah, membela agama Allah, mengorbankan harta bendanya untuk kepentingan agamane Gusti Allah, ahli sedekah ya, untuk kepentingan agama, membela agama Allah. Terus lagi berjalan, Kanjeng Nabi diperlihatkan dengan orang yang memukuli kepalanya ya, kepala kiambek dipukuli kiambek sampai hancur, woto malih, ajur malih, woto malih, ajur malih, seterusnya. Kanjeng Nabi mboten tega, ditangletaken sinten niku malaikat Jibril kok wonten tiyang dipukuli kepalae ajur kaya ngoten niku, woto malih dipukul malih. Dawuh malaikat Jibril, tiyang niku Kanjeng Nabi ummate panjenengan sewaktu hidup dheweke menyia-nyiakan salat 5 waktu. Dia meninggalkan salat ya, tidak mau salat, sehingga oleh Allah diazab dengan dipukul kepalanya sampai hancur, woto malih, dipukul maning, ajur malih, dan seterusnya ya. Nah, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang diperlihatkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk diperlihatkan kondisi surga ya, kondisi neraka, semuanya cakrawala alam semesta ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya sampailah Kanjeng Nabi di atas langit yang ke-7 ya. Lah di antara langit-langit, langit pertama, kedua, ketiga sampai 7, Kanjeng Nabi bertemu dengan para nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim di langit 7 ya. Dan banyak di situ hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang diterima atau yang diperoleh dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan ke Sidratul Muntaha ya. Di atasnya langit 7 merupakan Sidratul Muntaha, merupakan suatu tempat yang tertinggi yang dijangkau dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sidratul Muntaha inilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 50 waktu saking Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi turun. Setelah turun kepanggih Nabi Musa, ditangleti angsal nopo Kanjeng Nabi? Disampaikan angsal perintah salat fardu 50 waktu. Waduh, mboten kiat Kanjeng Nabi umat panjenengan salat 50 waktu, nyuwun keringanan mawon. Akhirnya Kanjeng Nabi kembali lagi ke hadirat Allah meminta keringanan ya. Setelah diringankan, akhirnya sampai terakhir mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah niki wis batasan 5 waktu ya. Inilah hikmah yang terbesar bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Isra Mi'raj. Setelah sampai di Mekah, diceritakan kepada para sahabat yang yakin kepada Kanjeng Nabi, yang iman bertambah kuat imannya, yang kurang yakin akhirnya keluar dari Islam. Adapun orang kafir mendapatkan cerita Isra Mi'raj ini, para orang kafir tambah
boten percaya teng Kanjeng Nabi. Adapun hikmah berikutnya bagi Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi semakin semangat, semakin ceria dan kuat untuk meneruskan syiar-syiar Islam. Adapun hikmah kanggene kula kalian panjenengan sedaya inggih punika kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Dengan sholat ini menjadi barometer kula kalian panjenengan sedaya. Menawi sholate apik nggih bakale mempengaruhi kehidupan kula kalian panjenengan sedaya menjadi lebih baik, semuanya jadi apik diterima dening Gusti Allah. Lek kondisi salate seseorang jelek, kehidupan perbuatan semuanya juga melok jelek, amal ibadah lainnya juga menjadikan tidak diterima karena kurang sempurna hatinya. Nah, ini ingkang saged kalau aturaken wonten kirang langkungi nyuwun agungipun pangapunten, nyuwun koreksi panjenengan sedaya ya. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.